Yoho, apa kabar nakama semuanya? Gimana? Token listrik masih bunyi? Sama dong. Pada One Piece chapter 1053, kita mendapatkan cukup banyak informasi baru mengenai Admiral yang memiliki rambut galing dan bibir eksotis. Dia adalah kebo ijo atau Green Bull. Maksud kami banteng ya, bukan kebo. Ya intinya masih dia. Dan kali ini kita akan duduk sambil serius mendiskusikan mengenai si banteng ijo ini. Jadi silahkan siapkan kopi panas dan kambing guleseng Goku untuk temani diskusi ini. Dan langsung saja mari kita mulai. Aramaki alias Green Bull. Nama karakter ini pertama kali muncul di cerita One Piece adalah pada masa setelah time skip pada arc Dressrosa. Tepatnya adalah pada chapter 713. Pada saat Fujitora akan menangkap Doflamingo. Di sana Dovi mengatakan, "Aku telah mendengarmu tentangmu Fujitora. Kau adalah orang yang diangkat menjadi admiral dari wajib militer dunia." Para orang-orang mengatakan bahwa kau dan Green Bull adalah orang-orang dengan kekuatan monster. Ya, dari chapter ini kita telah mendapatkan kisi-kisi bahwa Ryokugyu itu adalah orang yang memiliki kekuatan seperti monster sama dengan Fujitora. Dan pada arc Dressrosa itu kita semua pasti mengakui betapa dahsyatnya kekuatan dari amang-amang tunanetra ini. Di mana dalam film Stampede salah satu serangan dari Fujitora ini tidak bisa dihentikan dengan sempurna oleh Zoro yang telah menyelesaikan latihannya dengan Takanomi Mihawk. Dan kami pikir seorang Fujitora sampai saat ini masih belum mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Oh iya, jangan lupakan juga kejadian Jack yang harus babak belur sampai terlihat hampir meregang nyawa karena mencoba untuk membebaskan Dovi dari kapal yang menahannya. Yang membuat Jack babak belur tidak lain dan tidak bukan adalah Admiral Fujitora ini. Lalu kemunculan siluet pertama kali dari karakter Green Bull ini adalah pada chapter 905. Pada saat itu terlihat Green Bull sedang ngopi bareng dengan Fujitora sambil ngobrolin tentang harga pertamak yang semakin mahal saja. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa Green Bull telah menerima perintah dari Akainu untuk mencari Fujitora dan mengusirnya. Namun ketika Fujitora menantang apakah Ryokugyu akan mencoba mengusirnya, Ryokugyu malah tertawa. Rahahaha, ayolah jangan repotkan aku tidak mau bertarung denganmu. Dari respon yang diberikan Ryokugyu ini terlihat sepertinya Ryokugyu ini orang yang masih bisa melakukan negosiasi atau kompromi. Atau mungkin Ryokugyu tidak mau bertarung dengan Fujitora karena ia segan pada Fujitora. Dan hal yang menjadi misteri terbesar pada chapter ini adalah tentang Ryokugyu yang sudah tidak makan selama 3 tahun. Kekuatan monster Ryokugyu. Pada chapter 1053 kita mendapatkan pertunjukan kekuatan dari Ryokugyu dengan cukup gamblang, di mana Ryokugyu terlihat bisa merubah jari-jarinya menjadi akar-akar yang bisa menjalar memanjang. Dan dengan akar-akar itu, Ryokugyu bisa mengalahkan puluhan anak buah Kaido secara sekaligus. Bahkan di dalamnya ada 2 eksekutif bajak laut Kaido, yakni Queen dan King yang juga bisa dikalahkan dengan mudah oleh Ryokugyu. Ya memang kondisi King dan Queen pastinya belum pulih sepenuhnya akibat pertempuran di Onigashima. Ketika para korbannya ditusuk, para korban itu mengalami penyusutan atau pengeriputan pada tubuhnya. Mereka terserap segala nutrisi yang ada di dalamnya, sehingga mereka yang terhisap akan mulai menjadi kurus kering. Dan pada salah satu panel juga terlihat Ryokugyu bisa minum sake dari suatu tong dengan menggunakan salah satu jari akarnya. Dengan melakukan hal ini, bahkan Ryokugyu bisa merasakan rasa sake itu. Artinya Ryokugyu bisa merasakan apa yang diserap oleh akarnya. Dan bisa disimpulkan juga bahwa Ryokugyu bisa mendapatkan nutrisi tambahan dari para korbannya yang menjadi kering. Dan mungkin karena kekuatan inilah yang membuat Ryokugyu bisa berpuasa atau tidak makan selama 3 tahun. Mungkin yang dimaksud tidak makan di sini adalah tidak makan melalui mulut. Tapi Ryokugyu tetap bisa mendapatkan nutrisi dari benda-benda, makanan atau bahkan orang yang ia serap nutrisinya. Dan hal yang menarik dari chapter 1053 ini adalah jalan yang telah dilewati oleh Ryokugyu terlihat mulai menjadi rindang. Ada pohon-pohon yang tumbuh, bahkan terlihat bunga-bunga bermekaran di sana. Apakah hal ini sengaja dilakukan oleh Ryokugyu ini?
Sepertinya iya. Mungkin Ryokugyu memiliki sifat pecinta keindahan flora. Karena dari itu, ketika ia melihat kondisi daerah Udon yang gersang seperti itu, hati nurani sebagai pecinta keindahan hijaunya tumbuhan tidak bisa membiarkannya. Dan Ryokugyu menumbuhkan tanaman-tanaman di sana dengan menggunakan buah setannya dengan nutrisi yang dia ambil dari para lawan-lawan yang telah diserapnya. Berbicara tentang buah setannya, memang nama dan jenis buah setannya masih belum dijelaskan secara resmi. Namun mungkin kita sudah bisa menebaknya bahwa buah setan yang dimiliki oleh Ryokugyu adalah buah setan bertipe Paramecia, tipe yang sama dengan buah setan Fujitora. Dengan buah setan ini, Ryokugyu bisa menjadikan dirinya layaknya pohon yang bisa menyerap nutrisi dari sekelilingnya dan juga bisa menumbuhkan bagian-bagian dari pohon sesuai kehendaknya. Melihat Ryokugyu mempertontonkan kekuatannya ini, kami jadi berpikir Ryokugyu pastinya nanti akan menjadi lawan yang cukup tangguh dan kuat. Karena selain Ryokugyu memiliki potensi untuk melakukan serangan mematikan dan fleksibel dengan akar-akarnya itu, Ryokugyu juga bisa memulihkan diri dengan mudah di medan perang dengan memanfaatkan benda-benda atau makhluk hidup yang ada. Mungkin daya pemulihannya akan sama kuatnya seperti pengguna buah setan Zoan, Ryokugyu Fanboy Akainu. Pada chapter ini juga kita mendapatkan gerak-gerik yang menarik dari Ryokugyu ini, yaitu meski pada chapter-chapter sebelumnya yakni 1052, Ryokugyu sudah diberitahu oleh Akainu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Namun pada chapter ini Ryokugyu tidak mengindahkan perkataan Akainu itu dan ia tetap melanjutkan aksinya untuk masuk ke Wano Kuni. Dan kita di sini telah tahu bahwa tujuan dari Ryokugyu ini adalah untuk mengambil kepala Monkey D. Luffy. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi adalah hal ini ia lakukan karena Ryokugyu ingin mendapatkan pujian dari Akainu. Selain itu juga, Ryokugyu juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai gaya pelaksanaan tuntas dari Akainu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Admiral Ryokugyu ini menyukai ketika Akainu berkata "Yo yattano" atau great job ataupun kerja bagus. Ketika membaca chapter ini, kami cukup terkejut karena kami pikir seorang Ryokugyu, orang yang banyak dibicarakan kemungkinan berasal dari Wano Kuni, ya meskipun ini hanyalah sebatas teori, dan juga orang yang makan bareng dan berdamai dengan Fujitora, yang notabene Fujitora menentang kepada Akainu dan Fujitora malah sangat mengagumi Monkey D. Luffy. Kami sangat syok ketika mendapatkan fakta bahwa Admiral Ryokugyu ini adalah fanboy dari Akainu. Ryokugyu terlihat sangat mengagumi Akainu, bahkan mungkin tergila-gila pada Akainu karena ia sampai menginginkan untuk dipuji oleh Akainu. Dan memang, ya mungkin ini agak berlebihan. Mungkin rasa hormat Ryokugyu kepada Akainu itu sama dengan rasa hormatnya Luffy pada karakter Shanks. Namun dengan hal ini telah menjadi jelas bahwa Ryokugyu akan menjadi oposisi dari pihak Luffy. Dan kita akan melihat pertarungan Luffy melawan Admiral Angkatan Laut. Dan sepertinya Luffy yang mana saat ini telah selang 7 hari dari pertarungannya dengan Kaido. Kami pikir Luffy sudah cukup siap untuk menghadapi lawan berikutnya, sekalipun lawannya adalah seorang admiral. Dan mungkin yang terakhir, kami sedikit kecewa dengan bentuk wajah dari Ryokugyu ini yang terlihat seperti paman angkatan laut pada umumnya. Tidak terlihat sangar seperti julukannya yakni Banteng. Ya memang jika ingat-ingat kembali, wajah-wajah dari Admiral Angkatan Laut memang tidak sangar-sangar kecuali Akainu. Mungkin perasaan ini muncul juga karena kami terlalu sering melihat wajah Ryokugyu buatan fan art yang terlihat memiliki ekspresi lebih garang. Mungkin ini hanya masalah waktu saja untuk mulai terbiasa melihat wajah Ryokugyu versi asli dari Oda Sensei ini. Jadi, mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Semoga Nakama bisa menikmati diskusi kita kali ini. Dan jika ada pendapat atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.